المؤلف وسيد المؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya lan nur, ya lal darak, ya lal wilayah, ya lal asrar, ya lal madad, ya aqtab, ya gaus, adriku nastamidil madad minkum amma ba'du. Pada pertemuan yang telah lalu disebutkan bahwa adab datang kepada adab kepada datang memenuhi undangan makan itu ada berapa? Ada 5. Pertama, jangan membeda-bedakan kaya dan miskin. Artinya kalau orang cuma mengundang orang yang kaya-kaya saja, maka seyogianya kita tidak hadir. Yang kedua, adabnya jangan sebab jauh orang yang mengundang sehingga kita tidak datang. Yang ketiga, adabnya apabila kita sedang puasa maka hendaklah tetap hadir di dalam jamuan tersebut. Jika puasanya puasa sunat dan jika kita ikut makan tuan rumah sangat gembira, maka sunat kita berbuka. Kemudian ini adab yang keempat, bahwa jangan ia memperkenankan akan panggilan itu jika ada makanan itu daripada harta yang haram. Jangan datang kepada undangan kalau kita tahu orang yang mengundang itu hartanya dari yang haram atau daripada harta syubhat. Syubhat ini diragukan kehalalannya. Kadang bebujur begawi, kadang menipu, kadang pina alim, kadang pina meranjing gawian mengkuatan. Atau ada di tempat menjamu atau hamparannya itu daripada harta yang haram. Ada di situ ketemu harta yang haram, baik ambalnya dan lainnya, atau daripada harta yang syubhat. Tu ampie itu kila yon uluh jinihau bete ampie itu ambal yon masjid nihau lebot ada behite. Nah, ada cap masjid. Ada rumah. Dan demikian lagi jangan diperkenankan panggilan itu jika ada pada tempat itu sesuatu yang mungkar, seperti ada padanya hamparan daripada sutra. Hamparan itu ambalnya sutra, atau ada padanya bejana emas. Ada di sana wadah-wadah emas. Bejana ini tempat air. Atau perak, kan memakai bejana emas atau perak itu diharamkan, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan kan yang boleh perhiasan emas, tapi kalau piring, panci, cangkir emas haram. Ada orang sekarang bikin kopi itu campurannya emas, cappuccino emas, ada emas. Atau ada padanya rupa hewan atas rumahnya di atas judran. Judran ini dinding. Atau ada gambar-gambar patung di rumah itu. Atau ada tempat itu alat permainan yang diharamkan, alat musik seperti seruni. Seruni kalau kada salah apa ini? Suling. Enggak ada salah. Seruni itu seruling. Atau tambur. Tambur lah. Babun. Narai gendang lah. Atau rebab, sejenis biola, rebab.
atau lainnya daripada segala yang diharamkan oleh syara. Jadi alat musik ini kebanyakan ulama mengatakan haram. Isut be ulama jijida. Ada itah itu isu-isut musik, isu-isut musik. Atau ada tarbang itu sendiri. Guru-guru kita di Martapura sebagian kadhakon pakai itu gerincing sebalik kata. Haram oh. Nah, ya nafsuti, itu banget men. Atau ada pada tempat itu orang yang bermain-main yang sia-sia. Narai kalah. Permainan sia-sia ada ulo main dom itu, tidak bataroh jadi mungkar. Main catur atau ada tempat orang yang bergurau-gurau dan bersenda-senda. Bergurau bersenda itu sama aja. Nah, yang tiada diharuskan. Ada apa? Stand up comedy. Nah, cuma isinya menyinggung orang itu. Maka itu kita jangan datang ke situ. Maka sekalian hindai munji penyanyi itu alahan aja. Maka sekalian yang demikian itu menegahkan daripada memperkenankan panggilan itu, yakni tiada sunat pergi ke tempatnya. Jadi bila ada hal-hal tersebut kita tidak sunat lagi pergi. Bahkan terkadang memperkenankan, arti memperkenankan memenuhi undangan, bahkan terkadang memenuhi undangan akan yang demikian itu jadi haram atau paling kada makruh. Menumbak aja menyanyi. Baiklah, selanjutnya kami panggil kepada Bapak Fadil Firdaus untuk menyumbangkan lagu Potong Bebek Angsa. Lagu paling kejam dah lagu Potong Bebek Angsa karena lagu penyembelihan dan pembunuhan. Potong bebek angsa. Adanya potong bebek angsa, angsa di kuali itu narai wong panci. Artinya limbahi nyembelih membuat wong panci. Potong bebek angsa, angsa dalam tampurung. Bebek. Ada orang kampung mencuri jagung, buka ke gunung ditembak malacung memang. Akhirnya gulang galing tekana tahi lancung. Dapal kita taloh be. Iki hendak berlaku request lagu Kebun Binatang. Ingat bela tadi. Kebun binatang, ada isi binatang. Bayan lepah baterai kah? Fasik itu orang yang mengerjakan dosa di tengah orang banyak. Atau orang yang bid'ah, si'ah atau ajian sesat. Atau orang yang jahat perangainya, jahat akhlaknya. Pander dadah takar, bungul tampuk boreng bodoh, jite bandando. Pokoknya undangan kan iya itu hendak don duit hatam peleng lo. Atau orang yang menjamu itu karena menuntut kemegahan, menuntut mencari
Orang menjamu itu niatnya supaya mencari kemegahan. Kemegahan nih pangkat dumah buhen menjamu tuh supaya terpilih jadi ketua RT pemagan. Lalu kareh aku memborong pasar lahe satu tuh ras. Nah, anak jadi ketua RT atau anak jadi damang pemangan. Damang kan ketua kepala suku kan. Dan kemuliaan orang yang mengundang itu menjamu itu niatnya untuk supaya mendapat pangkat dan jabatan. Adab yang kelima, bahwa jangan mengkasat bertujuan. Jangan bertujuan dengan memperkenankan itu, dengan datang kepada undangan itu akan menyampaikan syahwat nafsunya. Nah, ruah lo itu behimat kuman. Pokok kayak karya lime tangkop langsung piring teh langsung hirup langsung lepah. Jadi niat kita datang memang karena undangan bukan supaya puas perbaikan gizi ya lah. Banyak buli sandal hanyar, tanai benso, sandal lulohar. Nah, contoh memuaskan nafsu daripada bersedap-sedap, berpoya-poya atau bersedap-sedap. Dah kau menahan sengyak buli, kekarian mihup. Dan berlezat-lezat, maknyus, tetapi hendaklah mengkasatkan, tapi hendaklah tujuan datang undangan demikian itu mengikut dengan sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena apa jar kita? Karena mengikut menuruti sabda Nabi, jar Nabi, laudu'itu ila qura'in la ajabtu. Artinya jikalau dipanggil orang akan daku kepada memakan kaki kambing sekalipun, niscaya aku perkenankan akan dia. Walaupun panginai uyuh salamatan wadai gabin, dumah kia. Dan lagi hendaklah ia meniatkan dengan memperkenankan itu, niat datang undangan akan memelihara daripada maksiat akan Allah Ta'ala. Karena sabda Nabi SAW, malam yujib ad-da'iya faqad asallaha wa rasulahu. Artinya, barang siapa tiada memperkenankan, tidak mau datang akan orang yang memanggil, orang yang mengundang akan dia, maka sungguhnya ia berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan alasan narai beda rumah, tempat dosa. Dan lagi hendaklah diniatkan dengan memperkenankan itu akan memuliakan saudaranya yang mukmin. Niat kita datang undangan untuk memuliakan yang mengundang karena dia orang beriman. Karena sabda Nabi SAW, man akrama akhahul mu'min faka'annama akramallaha. Artinya barang siapa memuliakan akan saudaranya yang mukmin, maka hanya sungguhnya adalah ia memuliakan Allah Ta'ala. Berapa sudah niatnya? Niat yang bagus, pertama niat supaya jangan maksiat. Kedua niat memuliakan orang beriman yang mengundang. Ketiga, dan lagi hendaklah diniatkan dengan memperkenankan itu akan memasukkan kesukaan ke dalam hati saudaranya mukmin. Maksud memasukkan kesukaan, menggembirakan. Niat menggembirakan hati orang beriman. Karena sabda Nabi SAW, man sarra mu'minan faqad sarrallaha ta'ala. Artinya barang siapa menyukakan, menggembirakan akan hati orang yang mukmin, maka sungguhnya menyukakan ia akan Allah Ta'ala. Menyukakan Allah itu membuat Allah ridha. Menyukakan Allah Ta'ala membuat Allah ridha. Itu niat ketiga, supaya menggembirakan hati yang mengundang. Yang keempat, dan lagi hendaklah diniatkan dengan memperkenankan itu akan ziarah kepada saudaranya mukmin. Silaturahim. Bukan makan rumah undangan, akan menyambung tali silaturahim. Ziarah. Supaya jadi berkasih-kasihan. Supaya saling mencintai, berkasih-kasihan, mengganang. Taharu aku dengan mai. Hukup hello. Taharu aku dengan.
Kilo apa hariri siliwa taharu ya ko dengan hukum hello. Id ya ko dengan apa hariri itu je kelas ian paleng singawa ngani je kelas kia ada kayak paleng. Serti satu kucai je kelas kia. Arwah sahid je kelas bihin malihi adi. Id syarata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi atazawura wa tabazula lillah wa qad hasalal bazlu min hadis min hadil janibain wa tasulu ziyaratu min janibi ayatan. Artinya karena mensyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada berkasih-kasihan, artinya disyaratkan supaya orang saling menyayangi itu yaitu dengan ziarah menziarahi rancak bekaja. Cuma lah kayak kita pandau bentuk andaun memaja ya. Nah pas banar kuman lah jauh kata indah imprengolo hidai ki kuman na asar. Dan berberi-berian saling memberi hadiah karena Allah Ta'ala. Dan telah hasil beri itu daripada salah suatu dua pihak, yaitu hasil pemberian itu daripada orang yang memanggil itu. Kan syarat supaya saling mencintai itu saling beri memberi. Kan jadi ulu jemundang tu menengah ke nengah penginan itu, maka hasil ziarah itu daripada pihaknya pula, yakni daripada pihak orang yang memperkenankan itu. Yang datang undangan itu dapat pahala ziarah, yang menjamu itu dapat pahala memberi hadiah. Kare adi niatnya ije dua telo epat 5 lagi. Ya, 6 Imam Ghazali lah. Pertama mengikut Nabi, yang kedua untuk terjaga dari maksiat, yang ketiga memuliakan orang beriman, keempat menggembirakan hati orang beriman, kelima supaya silaturahim, nah yang keenam. Dan lagi hendaklah diniatkan dengan memperkenankan itu, datang itu akan memeliharakan dirinya daripada jahat sangka kepada seorang kepadanya. Karena bila kita kada datang, yang mengundang nih kenapanya kada datang? Oh, ini tuh kesombong-sombongnya juga. Karena jika ia tiada memperkenankan tidak datang akan panggilannya itu, maka barangkali disangka orang akan dia mutakabbir. Mutakabbir itu sombong. Sangka lu sombong kayak mentang arep susah aja mengundang. Atau disangka orang akan dia jahat perangai, mula aja jika buntat kia bawa kau. Atau disangka orang akan dia menghinakan akan saudaranya yang mukmin atau barang sebagainya, mula aja mentang arep susah atau dakon rumahnya. Jadi ada 6 niat. Jadi judul video keren nih, niat datang ke undangan. Kau nyambung lah video lah lah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fahazi situ niyatin talhaku ijabatu bil kurubat ahaduha fakaifa majmu'uha. Artinya maka niat yang 6 ini menghubungkan, ia akan memperkenankan itu dengan kurubat. Artinya yakni memperkenankan panggilan itu dengan salah suatu daripada niat yang 6 itu, jadilah ya ibadah. Ije be niat tanau ibadah hadi yang menghampirkan kepada Allah Ta'ala. Maka betapa apalagi jika berhimpun segala niat yang 6 itu. Salah satu niat jadi ibadah, apalagi niat 6-6-nya. Apa niat yang 6? Pertama mengikut Rasulullah. Yang kedua niat supaya dipelihara dari maksiat. Yang ketiga niat memuliakan orang yang mengundang. Yang keempat niat menggembirakan hati orang mengundang. Yang kelima niatnya supaya silaturahim kepada orang mengundang. Yang keenam supaya orang yang mengundang tidak jahat sangka. Jadi salah satu niat itu aja dapat pahala, apalagi niatnya 6-6. Jadi bila kita karena hendak tulak undangan, pasang niat. Hup, ice dua telo epat macam jadi niat. Adapun adab hadir pada tempat jamuan itu, maka itu 9 perkara ini adab ketika kita hadir di jamu orang. Lah kue waktu kuman wadahulu